Atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa 'araja bihi ilas samawatil 'ula liyuriyahu min ayatihil kubra. اللهم صل وسلم على هذا النبي المرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين كانوا للحق عونا وأنصارا. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama yang tak bisa ulun sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian sabarataan. Dan juga yang ulun muliakan dan yang ulun cintai para habaib, para abnaur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga yang ulun muliakan para tetuha dan tokoh masyarakat. Juga tak lupa yang ulun muliakan qari kita tadi Al-Ustaz Muslih yang telah membacakan ayat suci Al-Quranul Karim dengan begitu indahnya. Mudah-mudahan dengan berkat dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya pada acara kita pada ini malam. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan maghfirahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang ulun hormati para undangan, para hadirin wal hadirat, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga, seperti dipanjangkannya umur kita dan disehatkannya badan kita, ataupun nikmat yang jauh, yang lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia daripada panjang umur dan sehat badan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ini adalah nikmat yang tak terhingga. Makanya dikatakan oleh ulama, kata ulama, likulli may yaqulu innahu qalilul hadz. Perkataan ini diperuntukkan bagi orang yang mengatakan, kadang-kadang kita sering mendengar dari mulut orang yang mengatakan, katanya innahu qalilul hadz, bahwasanya dia itu kurang beruntung hidupnya. Kadang-kadang kita sering mendengar, aku ini hidup kurang beruntung, ya Kak, lebih beruntung saudara-saudaraku daripada aku. Saudaraku itu lebih kaya, saudaraku itu lebih berpangkat, saudaraku itu ya lebih ganteng atau lebih cantik daripada aku atau dengan orang lain. Nah, sering kita dengar kalimat ini. Kemudian kata ulama, alam yakfika, apakah tidak cukup akan engkau hazzuka, engkau mendapatkan bahagia, mendapatkan nikmat, annaka wulidta musliman, bahwasanya engkau dilahirkan dalam keadaan muslim. Apakah itu tidak cukup disini sebagai nikmat, ya kah? Nah, walaupun dia tidak ganteng,
walaupun tidak berpangkat, walaupun dia mungkin tidak banyak hartanya, tetapi Allah Ta'ala memberikan kepadanya nikmat yang jauh lebih besar daripada harta, jauh lebih mulia daripada pangkat, jauh lebih hebat daripada panjang umur, kesehatan dan segala-galanya. Itulah nikmat iman, nikmat Islam. Jadi alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang mukmin, menjadi hambanya yang muslim. Walaupun kita ini berada jauh dari sumber iman dan sumber Islam, Makkah ataupun Madinah, tetapi kita alhamdulillah diberi oleh Allah Ta'ala nikmat yang luar biasa. Nah, agar hidup kita ini selalu senang, hidup kita ini tidak selalu bersedih. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini sudah panjang, sudah beriman, sudah muslim, menjadi umat Nabi lagi, ditambah lagi kita dipanjangkan Allah Ta'ala umur kita, disehatkannya badan kita, sehingga dengan panjang umur dan sehat badan kita bisa berhadir pada malam yang berbahagia ini untuk kita bersama-sama memperingati peristiwa besar, peristiwa yang agung, peristiwa yang sangat luar biasa. Dan peristiwa ini peristiwa ini dialami oleh orang yang paling mulia, orang yang kelak akan memberi kita syafaat nanti di yaumil qiyamah, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi acara kita malam ini, acara intinya, acara yang paling utama adalah kita memperingati peristiwa yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Sampai-sampai daripada mulianya ini peristiwa, sampai ya kah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Daripada ini peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi tadi sekali lagi kita syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, ya kah? Nah, dan ini supaya kita ini selalu senang. Hidup kita nih kada galau. Apalagi hidup di akhir zaman ini macam-macam masalah. Supaya kita ini kada galau, supaya kada, napa ta bahasa kitanya kada galau ini napa ta? Pun nah kada pusang, ya kah? Supaya kita ini jangan jadi musang, ya kah? Nah, ingat akan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Orang di luar sana banyak yang kekayaannya jauh daripada kita, ya kah? Baik rupanya jauh daripada kita, pangkatnya jauh lebih tinggi daripada kita, tapi walaupun mereka itu mendapatkan kekayaan yang luar biasa, ya kah? Pangkat yang sangat luar biasa, tapi mereka tidak diberi iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini pina anak bulikan enggak sudah napa nek? Mungkin kada tapi lawas jak lah. Kasihan kalau pina kalawasan sudah menghadangi ya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Kita bisa selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ya kan? Supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak dicabutnya, malah kita minta supaya agar terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, maka kamu akan kami tambah gitu. Tapi wala in kafartum, jikalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang luar biasa yang kuberikan, ya kah? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid, ya kah? Nah, tapi jadi mudahannya kita kawan mensyukurinya, tapi dengan pengertian syukur yang sebenarnya, syukur yang bujur-bujur dinamakan syukur, ya kan? Kenapa? Karena
syukur ini walaupun ya Kak, walaupun diucapkan gampang, ya Kak, diceritakan mudah, tetapi syukur ini sulit. Syukur ini ngalih, syukur ini berat. Berat syukur ini. Asal aja dengan pengertian syukur yang sebenarnya. Ya Kak? Kenapa? Karena arti syukur yang sebenarnya itu adalah, kata ulama, sarful abdi, menggunakannya seorang hamba jami'a ma an'amallah, sekalian sabarataan, samunyaan, apalagi bahasa kita tak, sabarataan, seluruhnya, samunyaan, ya kah? Jami'a ma an'amallah, sekalian barang yang Allah berikan kepadanya, ya kah? Lima khuliqa li ajli, digunakannya semua itu, jangan separuh, jangan sepersepernya, jangan, tapi sebertaan. Untuk apa ia diciptakan? Kalau sebertaan kita gunakan, maka baru kita itu dipadakan syukur yang sempurna. Makanya di dalam Al-Quran, ya kah? Di dalam Al-Quran disebutkan wa qalilam min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali, kata Allah, ya kah, daripada hamba-hambaku tuh yang bersyukur. Menunjukkan syukur ini sulit, syukur ini ngalih, syukur ini berat. Kenapa? Karena seluruh yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk, ya kah, buat apa kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kah? Ayo, amun kita orang ada acaraan di kampung berenya, orang bepangantenan kah, lalu kita tulungi, ya kah? Itu syukur juga, tapi syukur belum sempurna lagi, karena kita menulungi paling pakai tenaga, paling pakai tangan, paling pakai batis kita menuju ke sana, 2 buting anggota aja, ya kah? Kalau kita baca, ampun maaf pernya tadi sekedar mencontohkan, amun kita membaca Quran, paling mata kita tertuju kepada mushafnya, mulut kita membaca, tapi tangan kadang-kadang kada berfungsi, batis kada berfungsi, dahi kada berfungsi, hidung kada berfungsi. Padahal di anggota kita ini banyak. Nah, lain juga tak kada syukur langsung. Tapi kalau seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, semuanya itu kita gunakan, kita pakai, baru dinamakan syukur yang sempurna, ya kah? Nah, makanya syukur ningali. Makanya pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an duduk betate lawan seseorang di depan Baitullah. Sekalinya orang itu berdoa dengan doa yang sangat aneh. Nah, apa doanya? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan olehmu akan daku termasuk orang yang sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya, jadikan aku ini daripada orang yang sedikit. Jadi Sayyidina Abu Bakar merasa aneh mendengar doa dari orang yang di sampingnya ini. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, wahai seorang laki-laki, kau membaca doa dengan doa yang sangat aneh. Apakah kau meminta kepada Allah sedikit harta? Apakah kau meminta kepada Allah sedikit kesehatan? Apakah engkau meminta kepada Allah sedikit sedikit umur? Artinya kada panjang. Ini doa aneh. Kemudian seorang laki-laki ini menjawab, apakah engkau lupa wahai Amirul Mukminin akan firman Allah di dalam Al-Quran, wa qalilam min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur. Nah, inilah yang ku maksud, jadikanlah aku daripada hamba pian yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur tuh orang akan ada banyak sedikit benar kurang di sini. Allah Ta'ala sendirilah mengatakan. Tapi para hadirin, ada satu ibadat, kan ibadat macam-macam, tapi ada satu ibadat yang mana ibadat ini apabila kita kerjakan, kita gawi, kita perbuat, maka seluruh anggota kita
dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semua itu bekerja beribadat kepada Allah. Kada tertinggal sebuting-buting. Nah, jadi amun orang kawa menggawi ibadat ini, insyaallah orang itu termasuk wa qalilam min ibadiyas syakur, ya kah? Nah, ibadat apakah itu? Apakah ibadat, ya kah, yang sangat luar biasa itu? Nah, itulah ibadat yang dinamakan ibadat sembahyang. Itulah ibadat sembahyang, ya kah? Kenapa? Karena kalau orang sembahyang, seluruh anggota tubuhnya ikut sebertaan, kada tertinggal sedikit-dikit, kada tertinggal, semuanya ikut beribadat kepada Allah, Subhanahu wa taala. Ketika sujud dahinya apa? Diletakkan di lantai. Matanya disuruh melihati tempat sujud, hidungnya disuruh kena lantai, muntungnya bacaan, telinganya mendengarkan, tangannya mengkaya ini, ada rukuknya, ada iktidalnya, ada sujudnya, ada bacaan Qur'annya, ada bacaan salawatnya, ada tasbihnya, ada tahmidnya, ya kan, ada takbirnya, ada salamnya. Apapun jenis bacaan ada di dalam sembahyang. Bukan hanya gerak-gerik, seluruh jenis bacaan apapun bentuknya ada di dalam sembahyang. Nah, ini luar biasanya ibadat yang namanya ibadat sembahyang. Ayo, adalah maka hebatnya sembahyang ini pulang kayak itulah, ya kah? Sembahyang ini kayak itu nah. Seluruh jenis gerak-gerik ada dalam sembahyang, ya kah? Jadi mau hendak olahraga bawa aja sembahyang lawas, ya kah? Ada betaha tuh bang, sembahyang kemudian sejam. Wali tuh bang, digelari orang al-abidin, orang ahli ibadat, ya kah? Seluruh jenis bacaan apa aja ada, ya kah? Tadi ampun maaf aja bang, tadi baca Quran kurang lebih seperempat jam ya lah baca Quran, tapi sebuting Quran aja, salawat ada, tasbih ada, tahmid ada, tapi sembahyang adakah Qurannya? Ada Qurannya. Salawatnya adakah? Ada. Takbir adakah? Tahmid, tahlil, sebertaan ada. Tapi anehnya ibadat yang begitu, ya kah, tak kumpul di dalam ibadat sembahyang itu, anehnya paling orang menggawinya 5 menit. Anehnya gitu ya. Coba anehnya. Apalagi kayak ini malam ini diaturi kelanggar lah jar. Kelanggar al-ma'rifah katanya, al-marfu'ah kah, babuat siti kah? Oh kadalah, ya kah? Malam inilah jar diaturi, malam ini diaturi kelanggar orang betahlil, orang kematian nih betahlil, ya kah? Padahal yang sebuting yang digawi sebuting aja la ilaha illallah. Bisa-bisa beristirahat dulu tak hanya tuntung yang 70.000 itu, ya kah? La ilaha illallah aja. Tapi di dalam sembahyang adakah kalimat tauhid? Ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Malah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adakah salawatnya? Ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina. Malah salawat yang dipilih salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling afdal. Hebatnya di sembahyang, aneh kan sembahyang ini terbujur luar begitu, ya kesingkatnya kita menggawi, tapi tak kumpul seluruh jenis bacaan, tak kumpul seluruh gerak-gerik. Nah, ini sembahyang ini sangat luar biasa. Makanya langsung Nabi Muhammad tuh disuruh langsung mengambil langsung dari Allah. Biasa amunnya ibadat yang lainnya melewat malaikat Jibril, tapi kalau sembahyang diundang langsung, undangan khusus, VIP lah,
Nah makanya kata Allah Ta'ala, jaga itu hafidhu alas salawat, jaga itu sembahyang itu. Pesan tuh Allah Ta'ala kayak itu, jaga itu sembahyang, jangan diremeh-remehkan, ya kah, jangan dienteng-entengkan, ya kah, hendak begawian napakah, amun cagar sembahyang kada tagawi kada usah bujuran nah, ya kah, tegana carik daripada napa kena di orang kampung, tegana carik daripada penambal, hendak dibawai orang kemanaan kah, ya kah, jadi kita amun da umpat sembahyang kena di mana, ya orang kada terpikir nih, lang dipikirkan orang kadang-kadang banyakannya makanan lah ya, kita kayak ini munnya kasih itu sembahyang kawakah kok kadakah nyaman aja kah sembahyangnya kadakah nyaman aja sembahyangnya, tapi beistinjanya pang nyaman aja lah, karena itu bersangkut paut tuh, ya kah, beistinjanya pang kau aja lah, kada purancingan kada ngalih lah, amunnya cager pina terganggu sembahyang bakalah kalah aja kita, tapi jangan jupang rasa ianya dibayang ikam umpat kah baanuan kanun kan kena dulu lah soron batakun lu situ tadi lu sembahyang kau kan digawi buah keharatan pulang tang berdiam jatang pikirakan ya kita aku haur kita haur kita haur napa tuh deh, haur kuning sopi lah, ya kan, nah kayak itu Quran menyuruh hafidhu alas salawat. Bujuran lah kada begayaan sembahyang, jaga sembahyang, kada kawan apa aja kada kawan nambal, hatta makanya orang melajari manasik haji dah lalu jadi kitab-kitab, ya kah, jangan sekali-kali tak tinggal sembahyang, amun menggawi haji tak tinggal sembahyang rugi besar iya, karena sembahyang jauh lebih besar daripada ibadat haji, walaupun haji plus kah yang 3, 4, 500 juta kah, karena apa-apanya dibanding sembahyang. Terus lagi itu pokoknya kayak itu tah, jaga sembahyang, ya kan, jaga sembahyang. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Di hari kiamat tuh nang diperiksa lang mula-mula tuh sembahyang, amunnya sempurna diterima sembahyang, amal lang lain diterima. Tapi amun sembahyangnya kada beres, kada sembahyang atau sembahyang tapi kada beres, lang lain tuh Tuhan kada hitung lagi, mahok gitu Tuhan. Susah itu Tuhan. Daripada luar biasanya ibadat sembahyang ini. Makanya para hadirin, ya kah, ini ada jonceng ke inilah sedikit lah, tapi kada sebertaan pang sepali hija, kadang-kadang ada bacaraan, banyak pernah bacaraan dah, sekalinya bacaraan, sekalinya buringan di masjid orang sembahyang kan umpat sembahyang, nah iya amjur, padahal sudah berada di mana nih, sudah berada di masjid, orang sembahyangan sekalinya kan apa mbah napa nang dicari, ya kah, kadajar aku bini ya, aku ada halangan, aku ada halangan, jadi jangan ada halangan, jadi kada boleh pang orang bibinian jadi amunnya kada boleh mbah kenapa jadi tinggal di masjid, bebinian haid haram di mana, di masjid perennya tah, ya kah, kayak itu kenapa lagi acaranya kayak itu tah. Nah itu sembahyang. Jadi para hadirin, sembahyang inilah, sembahyang ini sembahyang dulu dikisahkan jer mbak apa teh masalah politik aja kita pulang, memang ya kah, ini bulan Rajab, ya kah, ini bulannya sembahyang, ulang tahun sembahyang nih,
Ya kah? Akhir tahun aja diperingati orang. Sudah mulai wihini orang mengumpulkan jagung. Jagar apa? Jagar bakar-bakaran. Ini bulan-bulan sembahyang nih. Ya kah? Dan kita sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai orang tua. Memang kita sudah tahu masalah sembahyang, tapi anak kita lang halus, cucu kita, inya tuh masih kada kuat lagi masalah sembahyang. Disinilah kadang-kadang kita memadahi ngalih. Iya kah? Jadi kalau nah ingatakan malam tadi napa ujar lang bebacaan, nah kayak itu kawak itulah. Nah, sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai orang tua nih. Nah, kabar hadirin, sembahyang ini pianlah daripada sangat luar biasanya. Dari kalimatnya aja sudah luar biasa sembahyang nih. Ujar ulama, sembahyang itu diambil kalimatnya daripada al-wasal. Jadi jangan gini, sembahyang bahasa Indonesianya apa? Bahasa kita apa? Sembahyang. Bahasa Indonesianya bang? Salat, bahasa Arab lah. Bahasa Arab salat, bahasa kita sembahyang. Bahasa Indonesia bang? Napa ya? Sembahyang. Wadah kita sembahyang. Kada bisi kata-kata kita nih sem diganti lawan sum. Mun bahasa kurang Sunda natepan. Atau bahasa Jawa apa sembahyang nih yo? Ada kan orang Jawa nih. Napa bahasa Jawa sembahyang? Kalau bahasa Arabnya salat. Nah, salat ini diambil daripada kalimat asal usulnya itu al-wasal. Al-wasal. Apa itu al-wasal? Wasal itu adalah ikatan. Wasal itu adalah hubungan. Wasal itu adalah pertalian. Kenapa sembahyang ini dipadahkan pertalian? Sembahyang ini dipadahkan hubungan. Li'annaha uslatun bainal abdi wa rabbih. Karena sembahyang ini adalah suatu hubungan kita, yang mana kita ini seorang hamba yang lemah, yang bungol, yang susah, yang tak bisi daya upaya, lang kada bisi kehendak, kada bisi kekuasaan. Sarabanya kita nenek lahawalah kita nenek tidak bisi daya dan upaya. Sekalinya orang lang lemah ini bisa berhubungan uslatun bainal abdi wa rabbih, tetapi dia bisa berhubungan dengan Tuhan yang maha segala-galanya. Orang lang hina ini tapi bisa berhubungan dengan Allah. Orang yang susah ini bisa berhubungan dengan orang yang maha kaya. Orang yang lemah ini bisa berhubungan dengan orang yang maha kuasa. Luar biasa. Coba kita lawan sesama kita hendak bahadap lawan gubernur wah ini kawalah. Bah, hendak tembak orang mana kan orang demo mana jangan kau gubernur, ingin kau ada camat gitu lucut. Apalagi kau ada bupati, apalagi kau ada gubernur. Jadi jurang lain emang lo siapa? Ya kah? Tapi ada papan itu. Tapi kita bisa berhubungan dengan orang yang melebihi daripada gubernur, melebihi daripada menteri, melebihi daripada presiden, melebihi daripada raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita menghubungi Allah ta'ala? Bagaimana kita supaya ada ikatan dengan Allah ta'ala? Bahwa sembahyang, karena sembahyang itu ikatan seorang hamba yang dhaif kepada Allah yang maha kuasa. Jadi tenang aja, biar kada jadi orang penting, tapi melebihi kita ini berhubungan dengan orang yang penting, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amun orang menjaga sembahyang, maka dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun pian kayak inilah. Tapi kalau orang lang menyia-nyiakan sembahyang, maka bersiap-siaplah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugih-sugihnya kada nyaman, ya kah? Karena Allah ta'ala menyia-nyiakan. Ulun anyar aja datang hari Kamis tadi, biarlah hari Kamis tadi datang ulun berceramah ini juga ke Sungai Danau.
Sungai Danau. Sekalinya di situ ada yang mau undang lu nih, orang itu ya kah nomor 2 di bawah daripada Haji Isam. Haji Isam. Pokoknya kawan akrab Haji Isam. Tahu aja kalau Haji Isam lah. Sugih jaka orang tuh ya. Sugih kira lah. Nah sidin itu bekesah lo nulun. Ya kak ulun latan di kamar lo sidin tuh datang sidin tuh rumahnya. Sidin tuh bekesah. Ya kak. Ini setengah daripada uji sidin keistimewaan Haji Isam. Sidin lah. Di mana keistimewaannya jurang? Itu Haji Isam orangnya supernya super apa? Super sibuk. Ya kak. Sibuk apa? Nyebuhum apa? Yang cari iwak bang. Ini sebenarnya hari ini kadang-kadang di luar negeri sehari 2 kali kasih itu kamah. Hari kadang-kadang kena diisukan di sini, tengah hari kena di Jerman, sore kena di mana. Bah itu sih supernya super sibuk orang di sini orang tok. Tapi sih kehebatannya Haji Isam. Lep kah? Bah, mesti dengar Haji Isam. Tapi sih kehebatannya Haji Isam. Aku sorong melihat ada pernah Haji Isam tuh meninggalkan sembahyang dimanapun di dalam suasana situasi apapun limbahnya dong langsung aja ingat apa. Nah ini yang kita nih supan nam kita orang sugih kita apalagi kita nih rasa supan bener yang SPP itu utang anak ini kan sembahyang pulang bah, jadi jurang jadi mungkin aja disitulah Allah Ta'ala pulang menjaga izin di pesawat kah dalam hutan kah di mana aja artinya kamu sudah dong sembahyang lalu berpikir sembahyang aja di sebetulnya ya kah maka artinya anak buahnya amun kada sembahyang nyo Islam kah kadang aja belum kayak itu ya artinya ayo ya kah rasa supan jo kita ini kayak itu tercucuk aja siapa yang menjaga sembahyang maka dijagakan Allah makanya sembahyang gawi bujur-bujur ya kah nah itu tak nah jadi di sini itu sembahyang itu maknanya adalah hubungan di antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu bahpianlah amun kita nih becari kalah kita nih becari kah ya kah becari sekalinya becari itu ada bisi bos kan usah banyak-banyak seikung gitu bisi bos tuh pian sugih ya kah inya langsung ya kanya bisi inya nih bisi bedagang intalu langsung ambil langsung ke bosnya langsung pernya di Surabaya sugih itu pan inya nang bagi-bagi di mana napanya aja tak apalagi ini bukan hanya bos intalu nih oh ya kak orang lang segala-galanya ya kak nah ada juga pulang sembahyang ini ya kak ujar ulama diambil kata-kata sholat ini daripada asalnya shallaitul ud idza qawwamtuhu binnar aku sembahyang akan kayu yang bengkok ya kah apabila engkau luruskan akan dia dengan api nah apa maksudnya jar orang Arab kayak ini amun ada bisi kayu itu bengkok lang nyaman kayak dia kayunya nah ilasan aja nah tahu ilasan tantaran ya kak tantaran non isan sama aja lah sama aja lah amunnya kampung Melayu gue mencegar munjun ilasan amun tantaran itu lang model anu nang tegodo lagi kita ada di sini sama aja lah aja sudah ya harus lagi kita masalahkan dan itunya nah jadi ya kan kadang-kadang amun kita mencari ilasan unjun kah pancingan kah ya kan munnya kita mencari wih ini sekarang ada lagi pang unjun mencari tuh ini lah nang betimbai nang kayak itu pang ini pakai putaran itu ada dulu kan orang mencari kalau lah nah itu jarang-jarang unjun itu lang apa lang kujur amunnya unjun bengkok kayak itu ngalih bapak jadi lalu munnya dapat juga orang lalu orang tuh mengkayak apa caranya supaya unjun tuh apa kujur dia apa itu di kedang itu pakai apa pakai api kalau di api-api dikit lah dilama-lamahkan kita supaya kujur nah Arab miinya menyambat aku mengedang tantaran tumbak kabarnya
Nah, inya ucapnya apa? Mengedang tuh solaitul ut. Aku sembahyangakan itu napa? Tantaran tumbak artinya aku luruskan, aku kujurkan biar bisa lurus, biar bisa apa tak? Kajung nggak barang aja sedang kayak itu ta. Perennya ta. Nah, kayak itu Arab. Kenapa? Kenapa sembahyang itu artinya meluruskan? Kenapa sembahyang itu artinya mengujurakan? Ya kah? Nah, baknya mun sudah lurus kujurnya aman tuh bang. Bangunan ta, amunnya kada sikuknya bagus bang. Ya orang bagus tuh lang sikuk gitu nah. Mun sudah masang keramik, ujungnya nih kada napa? Ada bagus tuh. Ya kah? Kayak itu juga manusia amunnya kada kujur. Kada bagus tak? Ya kah? Nah kenapa sembahyang itu dipadahkan mengujurakan li'annaha karena ya kah sembahyang itu tuqimul abda ala taatillah ya kah karena sembahyang itu bisa meluruskan seorang hamba untuk selalu berbuat taat kepada Allah ya kah dan bisa menegah akan dia an khilafih daripada menyalahi Allah. Nah ini hebatnya sembahyang. Makanya amun kita tak ada bisi anak itu sudah sembahyang maka imungat luar biasa. Insya Allah ini selamat saja tah. Tapi amun sudah kurang kada sembahyang bengkok sebengkok-bengkoknya jagarnya. Kada bagus. Tapi amun orang sudah mau sembahyang kenapa? Karena sembahyang itu bisa meluruskan dan bisa menjauhkan seseorang daripada berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu bisa menegah daripada daripada berbuat keji dan kemungkaran. Nah itu luar biasa sembahyang. Makanya Nabi menyuruh, Nabi murus sabi bisalah idza balagha sab'a sinin. Amun ikam ada bisi anak umurnya 7 tahun suruh sembahyang, jangan kada-kada walaupun belum wajib. Ya kak wadribu 'alaiha idza balagha 10 sinin. Tapi amunnya anak sudah umur 10 tahun, inya kada mau sembahyang pukul, pukul. Amun sudah tua kada kau lagi dipukul. Teganal inya pegalangan kada ki. Kada kita amunnya lagi umur 7 atau 10 tahun kau aja ya kenapa amun inya mau sembahyang selamat tapi amun ini cagar kada sembahyang sidin bahaya maka sembahyang ini beratnya luar biasa dalam Al-Quran wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin sembahyang tuh berat bener aja Tuhan sampai mengka itu kabirah tuh sigot ya kak sigot lang maknanya banyak benar wa innaha lakabirah bahwasanya sembahyang itu sungguh berat benar ya Allah taala dan dasar bujur urang tah antakkah kita suruh sembahyang padahal sembahyang tuh amun digawi berapa menit ada 5 menit aja itu gin khusyuk mana sudah hendak minta semenit setengah gin kawa suruh inya tuh sembahyang orang kada patuh lagi nih lawan suruh ke Padang mangkut banihnya milih napa mangkut banih udahlah wani lang mangkut karung tajajak kemana tuh aneh juga pian anak tuh suruh sembahyang lawan suruh ke pasar lang hari menggantang itu nya milih napa daripada sembahyang nih ngalihnya luar biasa makanya dididiknya tuh mulai umur 7 tahun amunnya 10 kada mau pukul Nabi pukul ya kah muntuha kada kau lagi kena nah itu sembahyang itu luar tapi makanya orang bahari amunnya anak tah madam mengaranya tak ke kampung orang tah nah lalu jauh orang bahari aku bapasan sebutingnya jelah nah patah deh jaga itu sembahyang mintunya sebuting tah ndak bapasan sebuting tu ja mangkaya apapun keadaannya keadaan ikam susah kah apalagi nyaman juga jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang kenapa jangan kayak ini unda bapasan sebuting aja lah
amun nyoka kampung orang nah nyonok usaha lah nah sebutingnya napa tadi bisa-bisa maapiki duit jangan masani gitu sekalinya dasar juga becarinya di kampung orang lima becari di kampung orang apik banar seumuran makan super mie aja makanya berot muntung ya kak kejadian memang berduit bang akhirnya kenapa inya irit bener sekalinya abah di kampung perlu duit limbah perlu duit lalu teleponnya abah mendengar anak sukses Waalaikumsalam aku nang nggih apian ka bajar ada apa bajar kenang lajar ikam mendengarannya pindah berhasil bang di kampung lo alhamdulillah bah berkat doa pian berkat nasihat pian engkau itu anu kawal lah ja abah aku hendak berutang duit lawan ikam aku kan hendak meminta hendak berutang duit aja apang perlu banar mama ikam garing iya kah nah bah mun masalah duit bah lah ulun nih bahe maamalakan wasiat pian juan lah ujar pian bisa-bisa maapikin apa duit jadi ampun maaf bener bahe kada kawa kurang ajar jabar ini arana kuitan nyonak mati ya kada mau diutang apang memadahi anak bisa-bisa maapikin apa orang tak lah sembahyang sebuting aja abah kada nak minta napa-napa asal ikam sembahyang amunnya sembahyang selamat hidup bisa kisah api amun kada sembahyang la haula wala jar lagu orang wih ini napa jar walaupun hidup napa jar apa juga deh iya kan walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya ya kan walaupun hidup 1000 tahun tapi kalau sembahyang karena artinya jar orang kampung baharaga tahi apa jarham tahi larut tuh masih baharaga lagi tak cager napa tuh deh cager londo kah atau cager mau unjun iwak napa riu nah riu ini iwak paling nyaman iwak tuh riu kenapa tapi makanannya apa tahi ngancak nah ya ngancak kurang bunjun aja nah ini tahinya kita tahinya jual pakainya kalau mau tahi orang ya kan jadi jurang tahi aja masih bahara tapi kalau sudah orang kada sembahyang walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya kada sembahyang apa gunanya nah itu luar biasanya sembahyang kenapa sembahyang itu bisa menegah daripada perbuatan keji dan mungkar ayo pian kita hendak kabisi anak selamat hendak kabisi anak supaya bagus bisa hendak kabisi alamat maasi bisi anak suruh sembahyang jangan kada-kada gampang-gampang ya kan di zaman bahari di zaman Nabi ruya anna fatan minal ansar yusalli salawatil khamas ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi ada seorang pemuda tahu kalau pemuda masa muda masanya para remaja bah orang lagi masa-masanya sekalinya pulang nakal bener orang nenek ya kah tapi ya kah anna fatul ansar yusalli salawatil khamas ma'a Rasulillah sembahyang lawan Nabi 4 sembahyang lawan Nabi kali 5 waktunya tapi walam yada syai'an minal fawahish illa takabahu tapi napa aja kejahatan kada pernah inya kada menggawi sabar taan dirasai rasanya di kampung kita gin karadang kayak itu paling di kampung kita kayak ini aja paling kayak itu bentar aja adan ini lang mabuk inya jua lang jadi maling inya jua lang pengalahian inya jua lang membangkitakan dadayan orang langsung sakakali inya jua lang katuju limbahnya 4 saruan ayakah pakai sandal sapit buliknya sandal teger inya jua lang mencuntan ayam murang inya jua semalaman orang mencari kan mau dapat inya 4 jam mencari akan ada mau dapat mun inya jua lang namanya ya kak bah tahu lagi ya orang badadadai baju kada kawa
apalagi hari pada hujan dibangkitakannya sakakali ngalih banar. Tapi pemuda ini di zaman Nabi sumbahyang kada sata tinggal. Nah ini bedanya lang bahari orang wihini. Amun lang wihini amunnya lang pinabuntat nito parah. Ada nih sumbahyang sungsung sumbahyang lawan Nabi. Nah ini bedanya. Tapi maka sumbahyangnya sungsung cuman tuh deh limbahnya bulik hilang sandal lurang tak tinggal lagi sebuting sandal jepit limbah tak ditangkap orang tangkap basah nih. Astagfirullahaladzim, maaflah jar salah rasuk ya. Wah salah rasuk ngapa lain aja kalau sandal jepit lawan apa lawan teger ya kak. Pokoknya pak limbah itu walam yusalli salatan ma'al salam tapi walam yada syai'an minal fawahish illa irtakabahu pausi padzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikesahkan lawan Nabi, wahai Rasulullah ya kah parah wahai Rasulullah. Nah apa jadi parah mauk banang gini wahai Rasulullah. Nah apa jadi mauk gawat banget Nabi ya. Gawat nah apa jadi Nabi di kampung kada aman lalu wahai Rasulullah. Kenapa si Anun itu Nabi ya Allah mudahan aja bang kada panjang umurnya itu haranah. Kenapa pian mau di kampung mau benar badadadai baju kada kawa maandak sandal kada kawa kada dibawa kemana ke dalam rumah iya kah ayam ada bisi ayam beranakan umahnya diambilnya anaknya jadi tinggalnya ditulisinya pulang surat napa teh haraguakan dulu jar kayaknya bisa aja ulun maam gila bener ini gini mau panar pah pian tahu lagi lang minum inya jua lang mabuk inya jua anak orang hilang inya jua lang membawa ya kah padang lidat inya jua lidat tau ya kalau lidat lah ya kan padahal pian wahai Rasulullah orang sembahyang aja maka sembahyang lawan pian pulang Nabi mendengar takjub tapi sembahyang lah aja Nabi enggih nahap kurang dibekesah enggih umpat berjamaah lah enggih lawan aku lah enggih limbang kayak itu aja Nabi ya kah inna salatahu satanhahu yauman ma ya Nabi amun ikam bujur bekesah orang tuh nakalnya luar biasa tapi inya mau aja sembahyang yang benar sembahyang berjamaah lawan aku inna salatahu satanhahu yauman ma bahwasanya sewaktu-waktu sembahyang itu bisa mencegah daripada keji dan kemungkaran. Bukti akan nantinya Nabi. Barat rasanya ini jar orang kampung nih rasanya barat ya ini. Bani kata lagi ya. Limbah itu palam yalbath maka tidak berapa lama setelah dikatakan Nabi inna salatahu satanhahu yauman ma antaba wa hasunat taubatuhu sekalinya kada tapi lawas betaubat maka taubatnya nang taubatan nasuha bah tahu lagi ya rajin baner kelanggar inya nang bedahulu sungsung menyapi langgar dulu inya nang azannya tahu lagi bagus taubatnya ada juga taubatan aja nang seminggu habis cesannya ini kada baterainya kuat benar ada sing habisan mbah itu limbah taubat lalu dikesahkan orang lawan Nabi pausi padzalika li Rasulullah dikesahkan wahai Rasulullah ampihnya wihini pian bagus bener pian wihini jadi Nabi alam akul lakum inna salatahu satanhahu yauman ma sudah aja kalau Nabi aku padahkan sumbahyangnya itu bisa mencegah akan dia daripada yang demikian itu pada suatu hari nanti. Nah, ini ibadat sembahyang yang sangat luar biasa. Makanya pelajari sembahyang, pelajari bujur-bujur, ya pakai bujur-bujur, lang sunat-sunatnya pakai juga, ya apapun yang berkaitan pakai semua. Itulah sembahyang lang cagar menegah daripada perbuatan jahat dan kemungkaran. Nah itulah para hadirin ya kah makanya kita rencak amun dak sembahyang kita rencak jadi imam kajak Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min
dzurriyyati. Ya kah? Ya kah? Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan olehmu akan daku orang yang selalu ya kah selalu teguh ya kah tetap di dalam sembahyang. Wa min dzurriyyati mangkaitu juriyat ulun, mudahan mereka itu jangan sampai tertinggalkan ibadat nang sebuting nang luar biasa ini nah. Ya kah? Yang kena menyebabkan ini selamat dunia dan akhirat, beruntung dunia dan akhirat. Nah kah? Nah ya, kayak itu tah. Itulah ibadat sembahyang yang sangat luar biasa. Nah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga anak kita, juriat kita menjadi orang yang selalu istiqamah di dalam ibadat sembahyang. Mudahan anak kita dari juriat kita pun mereka itu akan dijadikan menjadi orang yang cinta, yang suka dengan sembahyang. Kalau bisa sembahyang tuh gawi, jangan karena keterpaksaan, jangan, tetapi memang keperluan kita, kebutuhan kita sembahyang itu, bukan manfaatnya lawan kita juga. Ya kah? Jaga itu sembahyang. Makanya para hadirin itu orang-orang dikit lah, orang-orang Malaysia munnya datang terancaklah ini orang Malaysia itu ancak banyak bata tukar tuh di Bandung tuh, di Tanah Abang tuh, Tanah Abang di Pasar Baru, karena nyeparak Malaysia dan Bandung tuh, dan di Bandung tuh murah bata tukar, jadinya tuh naik pesawat ke Bandung aja langsung bata tukar, karena hari itu sore buliknya. Nah itu orang-orang Malaysia mun lelakiannya pakai tas, bebiniannya pakai tas, lihati aja ya kan tasnya orang Malaysia yang laki-laki itu pasti isinya napa? Isinya itu tapih ya. Itu tuh sudah ciri khas Malaysia gitu. Pasti isinya itu napa? Tapih. Amun yang bebiniannya bukai jajar pasti isinya mukan aja. Kenapa? Daripada mereka itu selalu ingat dengan sembahyang, selalu menjaga sembahyang. Ada kita nih kadang-kadang amunnya berjalan ya kah cesan nang kata kota tinggal HP lang kata kota apa nih tertinggal, amunnya tertinggal wani membuliki itu bang ya kah ada tapih bang, pada mulai rumah kadang-kadang tapih lang rigat dipakai, jadi di jalan kayak pada sembahyang ya kah. Nah kayak itu jaga sembahyang, siapa orang menjaga sembahyang inya pun dijagakan Allah Ta'ala. Itu penting banget tuh. Man hafadha ala salawat hafizahullah. Siapa yang menjaga sembahyang dia akan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah yang penting ya, daripada yang dibicarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada yang kita bicarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita pulang dijadikan ketujuh lawan ibadat sembahyang inilah. Jadi Nabi waju'ilat qurratu aini bis shalah. Itu Nabi itu pada Allah. Lang Nabi lang ikutan kita koncak lah. Ya kah? Oh ya kah? Dan selawat dan salam atas penghulu kita, ikutan kita, imam kita Nabi Muhammad. Nabi ucap napa? Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi, hobiku, dingin mataku itu amun aku menggawi sembahyang. Makanya sembahyang itu semangat kita. Ya kah? Ini jangan limbahnya dengar sembahyang loyo. Allahu akbar, Allahu akbar. Badah johor pulang harinya pindah-pindah jadi beban bener ya kak. Makanya gini, mendengar jak nih bacaan banyak pada pahalanya. Namun kita mendengar orang lang adzan ada bacaannya marhaban bis salati ahlan marhaban bil qaili adlan. Begitu orang mendengar orang adzan ahlan wa sahlan marhaban sembahyang, selamat datang wahai sembahyang. Jangan harum ya yang pelongannya, jangan. Itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik, orang-orang kelas rendah itu amunnya sembahyang loyo kada besemah, kada besang. Nabi amun sudah kuuyuhan Nabi dah ya kah? Nabi sudah kuuyuhan, ada gegampangan Nabi tuh uyuhnya orang serbanya, kepala rumah tangga ya kah, melayani masyarakat, dakwah macam-macam. Itu lalu keuyuhan, limbahnya keuyuhan, lalu ujar Nabi lon Bilal, ya Bilal, ya kah, ayo lajui anu napa aja Nabi nih
anu sigarakan aku hai Bilal, laju sigarakan aku wahai Bilal, aku nih uyuh banar laju sigarakan, bagaimana caranya aku supaya sigar ya. Lalu dia Bilal bang pas supernya zuhur, Allahu Akbar. Itu muha Nabi, awak Nabi itu lima sudah mendengar azan tuh hilang kada kalehetan lagi uyuhnya. Nah kayak itu tah, kita mudahan kita kawang kayak itu juga. Nya ada kalau orang lancak bersemangat uyuh banar ya Allah ya. Sekalinya datang orang ke rumah membawakan duit sigar. Nah sigarnya lawan apa nih tak? Duit tak. Maka bu bucap pulang nyoti tengah malam dini hari mun masalah duit ketok aja rumah hendak. Kada kayak itu. Ada Nabi ya waju'ilat qurratu aini bisalah, dijadikan dinginnya mataku, kesenanganku, hobiku itu adalah sembahyang. Ada kita amun kehabisan internet lang mau lu kipuh aja tak aya kah sembahyang qobliyah ba'diyah belum gitu lagi deh, pindahkan tepi kira jauh benar gitu. Nah yo mudah-mudahan nah yang kita bicarakan pada malam ini ada manfaatnya buat kita, bisa memberi kita bisa mengambil faidah daripada yang kita bicarakan, dan mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan yang kita dah dengar. Nah mungkin itulah ala kadarnya yang dapat ulun sampaikan. Lu minta ampun minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.